Dalam dinamika politik Indonesia yang rumit, kata-kata jarang hanya sekadar kata-kata. Pernyataan dari tokoh-tokoh politik berpengalaman seringkali mengandung makna berlapis. Pernyataan itu bisa jadi balon percobaan, manuver strategis, atau langkah awal dari sebuah kampanye yang lebih besar. Para pengamat harus belajar mendengarkan dengan saksama untuk memahami maksud di balik pernyataan-pernyataan tersebut. Sesuatu yang tampak seperti saran sederhana, pada kenyataannya bisa jadi merupakan manuver yang dirancang dengan cermat. Begitulah permainannya, di mana persepsi dan posisi menjadi sangat penting. Setiap pernyataan publik dari pemain berpengaruh dapat berdampak luas di dunia politik, memaksa pihak lain untuk menyesuaikan kembali strategi dan tanggapan mereka. Panggung selalu disiapkan untuk babak berikutnya. Baru-baru ini sebuah kabar penting muncul dari kalangan Partai Persatuan Pembangunan, atau PPP. Muhammad Romahur Muzi, yang akrab disapa Gus Romi, mengemukakan sebuah gagasan yang cukup menarik. Beliau mengusulkan agar Anies Baswedan berpotensi menjadi Ketua Umum PPP. Ini bukan komentar biasa yang dilontarkan sambil lalu. Gus Romi, meskipun pernah menghadapi masalah hukum di masa lalu, tetap menjadi suara yang sangat berpengaruh di dalam partai. Beliau sering berperan sebagai juru bicara ideologi dan taktik yang tidak resmi, namun kuat. Oleh karena itu, ketika Gus Romi berbicara, terutama dalam hal kepemimpinan dan arah partai, orang-orang mendengarkan. Kata-katanya memiliki dampak dan dirancang untuk memancing pemikiran dan diskusi, sebuah tujuan yang jelas tercapai kali ini. Usulan yang melibatkan Anies Baswedan ini banyak ditafsirkan sebagai langkah strategis yang disengaja. Ini jauh lebih dari sekadar pemikiran sambil lalu. Para pengamat politik melihatnya sebagai bentuk komunikasi yang canggih. Ini juga dipandang sebagai manuver ideologis. Tujuan dibaliknya tampaknya ada dua. Pertama, ini bertujuan untuk secara halus mengubah dinamika kekuasaan yang ada di dalam PPP sendiri. Kedua, ini berupaya untuk membentuk kembali atau setidaknya menguji pandangan publik terhadap partai. Ini adalah berani, yang dirancang untuk melihat bagaimana berbagai kelompok dan pemilih yang lebih luas mungkin akan menanggapi perubahan besar yang mungkin terjadi di pucuk pimpinan salah satu partai Islam tertua di Indonesia. Tujuan langsung dari pernyataan Gus Romi tampak jelas, untuk menjajaki keadaan. Bagaimana masyarakat umum akan menanggapi gagasan tentang Anies, seorang figur dari luar, memimpin PPP. Mungkin yang lebih penting, bagaimana tanggapan dari dalam partai sendiri. Kader-kader setia dan anggota yang sudah lama mengabdi, mungkin memiliki pendapat yang kuat. Usulan seperti ini dapat berperan sebagai pemicu, mengungkapkan dukungan internal untuk perubahan atau penolakan kuat terhadapnya. Ini memungkinkan pimpinan partai saat ini untuk mengukur keinginan terhadap keputusan-keputusan yang berpotensi membawa perubahan besar. Ini adalah cara untuk mengirim sinyal bahwa PPP sedang serius mempertimbangkan pilihannya untuk bertahan dan bangkit kembali di panggung politik yang terus berubah. Partai Persatuan Pembangunan, atau PPP, memiliki warisan sejarah yang penting dalam politik Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1973. Pembentukan ini bukanlah gabungan sukarela dari kelompok-kelompok yang sepaham. Sebaliknya, ini adalah hasil dari penggabungan yang dipaksakan. 4 partai Islam dipaksa untuk bersatu di bawah kebijakan rezim Orde Baru untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Selama puluhan tahun, PPP menjadi salah satu kendaraan utama bagi politik Islam di negara ini. Partai ini mewakili aspirasi sebagian besar pemilih Muslim. Simbol Ka'bah partai ini sangat melekat dalam kesadaran politik para pendukungnya, menandakan hubungan dengan identitas Islam. Namun, masa lalu yang bersejarah ini kini sangat berbeda jauh dengan keadaan sulit PPP saat ini. Partai ini sedang berjuang menghadapi penurunan yang nyata dalam perolehan suaranya dalam beberapa pemilu terakhir. Yang paling mengkhawatirkan, PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen 4% yang penting dalam 2 pemilihan umum terakhir.
Kegagalan ini berarti partai ini tidak memiliki kursi sama sekali di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bagi partai dengan sejarah panjang seperti ini dan basis pendukung yang dulu kuat, ini adalah krisis yang mendalam. Ini menunjukkan hilangnya pengaruh politik langsung yang besar dan menjadi tanda peringatan tentang kelangsungannya di masa depan jika keadaan ini tidak berubah. Penurunan suara yang terus-menerus ini tentu saja memicu diskusi penting dan serius di dalam partai. Pimpinan dan para anggotanya sangat sadar bahwa PPP berada di titik yang sangat penting. Jika terus seperti ini, dukungannya bisa semakin berkurang, dan akhirnya PPP tidak lagi dianggap penting dalam panggung politik nasional. Oleh karena itu, pertimbangan untuk mendatangkan tokoh dari luar untuk memimpin dan mungkin menghidupkan kembali partai, bukan lagi gagasan yang tidak biasa. Ini sekarang menjadi bagian dari pembicaraan utama tentang bagaimana caranya partai ini bisa bertahan. Partai ini tampaknya bersedia mencoba cara-cara baru yang tidak biasa untuk merebut kembali posisinya dan menarik pemilih generasi baru. Penyebutan nama Anies Baswedan secara khusus sebagai calon pemimpin berasal langsung dari kebutuhan mendesak untuk pembaruan ini. Anies bukanlah kader PPP tradisional. Ia berasal dari luar jalur kepemimpinan internal partai yang sudah ada. Namun, ia membawa kelebihan yang berbeda. Ia dikenal secara nasional dan memiliki citra politik yang khas. Harapan di sebagian kalangan PPP adalah bahwa tokoh luar dengan profil sepertinya dapat menarik kelompok pemilih yang saat ini sulit dijangkau partai. Ini termasuk pemilih muda, Muslim perkotaan, dan mereka yang merasa dekat dengan politik Islam, tetapi tidak terikat dengan struktur partai tradisional. Ini adalah sebuah pertaruhan, tetapi dilakukan karena keadaan yang mendesak. Perjalanan Anies Baswedan di tengah masyarakat memiliki banyak sisi, menjadikannya tokoh yang khas dalam politik Indonesia. Beliau bukanlah hasil dari sistem kaderisasi tradisional dari partai politik Islam tertentu. Karirnya dimulai di dunia pendidikan, di mana beliau menjadi dikenal sebagai rektor Universitas Paramadina, yang terkenal dengan pemikiran Islam modernisnya. Beliau kemudian masuk ke dunia pemerintahan, menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kabinet pertama Presiden Joko Widodo, dari tahun 2014 hingga 2016. Setelah itu, beliau mengikuti dan memenangkan pemilihan yang sangat ketat untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, jabatan yang dipegangnya dari tahun 2017 hingga 2022, yang semakin mengangkat namanya di tingkat nasional. Sepanjang karirnya, Anies dengan cermat membangun citra diri di masyarakat yang diterima oleh berbagai kalangan. Beliau sering menampilkan diri sebagai seorang cendekiawan Muslim yang nasionalis, yang mampu membahas kebijakan-kebijakan yang rumit. Di sisi lain, beliau juga menunjukkan kemampuan untuk dekat dengan masyarakat biasa, menunjukkan ciri-ciri pemimpin yang merakyat dan tidak berlebihan. Cara ini memungkinkannya untuk menarik perhatian baik kalangan terpelajar di kota, maupun masyarakat yang lebih tradisional dan agamis. Gaya bicaranya sering dianggap jelas dan meyakinkan. Kemampuan menarik dua sisi ini adalah kekuatan politiknya yang besar, dan menjadi alasan mengapa beliau tetap menjadi tokoh penting. Bagian penting dari pendukung utama Anies Baswedan berasal dari kelompok-kelompok Muslim konservatif. Ini termasuk perorangan dan organisasi yang terkait dengan atau bersimpati pada Gerakan 212. Meskipun Anies sendiri tidak secara terang-terangan menampilkan diri sebagai politisi Islamis, beliau berhasil mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari kelompok-kelompok berpengaruh ini. Cara bicaranya sering sejalan dengan nilai-nilai mereka, dan beliau dianggap oleh banyak orang di kelompok ini sebagai pemimpin yang mengerti dan mewakili kepentingan mereka. Kemampuan untuk menjembatani antara politik umum dan keinginan kelompok Islam konservatif ini menjadikannya tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia politik Indonesia. Setelah pemilihan presiden tahun 2024, di mana beliau menjadi calon kuat yang didukung oleh koalisi termasuk Nasdem, PKS, dan Demokrat,
Saat ini Anies Baswedan tidak memegang jabatan politik resmi. Bagi seorang politisi dengan tingkat keterkenalan nasional dan ambisi seperti beliau, mendapatkan wadah atau kendaraan politik sangatlah penting untuk pertarungan pemilihan di masa depan, terutama menjelang tahun 2029. PPP dengan mesin partainya yang sudah ada meskipun sedang menghadapi tantangan dan identitas Islam yang bersejarah bisa menawarkan wadah tersebut. Kemungkinan kerjasama ini dilihat sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Anies mendapatkan partai dan PPP mendapatkan tokoh terkenal secara nasional dengan daya tarik pemilih yang khas. Jika Anies Baswedan benar-benar memimpin PPP, pimpinan partai jelas mengharapkan berbagai manfaat penting. Harapan utamanya adalah profil nasional dan daya tariknya yang khas akan menarik kelompok pemilih baru, termasuk pemilih Muslim di kota-kota, yang mungkin sudah menjauh dari citra PPP yang lebih tradisional. Pemilih muda, yang sering tertarik pada pemimpin yang bersemangat dan pandai bicara, juga menjadi sasaran penting lainnya. Selain itu, Anies bisa jadi menarik simpati dari orang-orang yang peduli politik Islam, tapi tidak ikut partai. Mereka ini aktif beragama, tapi tidak selalu mendukung partai Islam yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah meningkatkan perolehan suara PPP secara besar-besaran, dan yang penting, bisa melewati ambang batas parlemen sebesar 4%. Namun kemungkinan pergantian pimpinan ini penuh dengan tantangan besar dan risiko bagi Anies maupun PPP. Perlawanan kuat dari kader PPP yang sudah lama sangat mungkin terjadi. Mereka bisa merasa dikesampingkan atau menganggap Anies sebagai orang luar. Perlawanan seperti itu bisa menghambat usaha untuk melakukan perubahan partai yang sesungguhnya. Ada juga risiko pandangan dari masyarakat. Anies dan PPP bisa dituduh hanya mencari keuntungan politik sesaat. Dianggap kerjasama demi kepentingan sementara, bukan karena punya tujuan jangka panjang yang sama. Bahaya besar lainnya adalah kepemimpinan Anies bisa saja dikendalikan oleh orang-orang lama di partai yang sulit berubah. Akibatnya perubahan hanya di permukaan saja, tanpa ada perubahan yang mendalam dan berarti. Kemungkinan Anies memimpin PPP pasti akan membawa pengaruh besar di dunia politik Indonesia, terutama bagi partai-partai politik lain yang berdasarkan Islam. Pesaing seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Amanat Nasional atau PAN, pasti akan mengamati dengan cermat. Daya tarik Anies yang sudah terbukti, terutama bagi sebagian pemilih Muslim di kota dan yang konservatif, bisa jadi akan menarik pemilih dari partai-partai ini. Ini bisa membuat persaingan untuk mendapatkan suara pemilih Muslim semakin ketat. Partai-partai tadi jadi harus memikirkan ulang strategi, pimpinan, dan cara mereka mendekati masyarakat. Ini karena PPP bisa bangkit lagi dengan pimpinan baru. Pada akhirnya, berhasil atau tidaknya PPP di bawah pimpinan Anies akan membawa dampak lebih luas bagi arah politik Islam di Indonesia. Ini bisa menjadi tanda perubahan penting. Mungkin politik di partai-partai Islam akan lebih mengandalkan tokoh. Daya tarik seorang pemimpin yang punya karisma bisa mengalahkan kesetiaan pada partai atau aturan partai yang kaku. Ini juga bisa menunjukkan adanya tren baru yang sudah terlihat sedikit di pemilu 2024, yaitu pertimbangan praktis untuk menang pemilu dan mendapat dukungan politik menjadi semakin penting bagi kelompok-kelompok agama. Apakah kerjasama ini akan benar-benar membangkitkan politik Islam yang merangkul semua, atau hanya menjadi cara baru bagi para elit untuk mendapatkan kepentingan mereka? Ini tetap menjadi pertanyaan penting untuk masa depan.